Selamat pagi Bu Suharlina. Kami dari kelompok 11-12 MIPA 1 ingin mempresentasikan materi fisika tentang sumber energi terbarukan. Kelompok kami terdiri dari saya, Opilia Aurelia nomor absen 26, Saya Rika Felicia nomor absen 8. Saya Mutiara nomor absen 25. Yang pertama, kita akan membahas pengertian sumber energi terbarukan atau renewable energy, yang merupakan sumber energi alam yang ketersediaannya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Lalu, kelebihan sumber energi terbarukan. Yang pertama adalah ramah lingkungan karena tidak menghasilkan zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan seperti karbon monoksida atau karbon dioksida. Lalu yang kedua, gratis karena sudah tersedia di alam, serta tidak akan habis karena sumbernya melimpah. Lalu ada kekurangan dari sumber energi terbarukan, yaitu biaya instalasi awal yang cukup tinggi, yang kedua sulit untuk disimpan, dan yang ketiga masih bergantung pada faktor-faktor alam. Sekarang kita akan membahas macam-macam sumber energi terbarukan. Yang pertama adalah energi surya. Surya atau cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup seperti tumbuhan. Energi surya atau solar energy dimanfaatkan dengan sebuah alat yang bernama panel surya. Panel surya bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan menjadi bentuk energi lainnya. Ada 3 cara pemanfaatan energi surya berdasarkan jenis penggunaannya. Yang pertama, pemanfaatan sinar radiasi matahari dengan menggunakan teknologi sel surya fotovoltaik. Contoh alatnya adalah panel surya. Yang kedua, pemanfaatan panas matahari dengan menggunakan teknologi pengumpulan panas. Contoh alatnya adalah pemanas air tenaga sel surya. Yang ketiga adalah pemanfaatan cahaya dan panas matahari secara langsung, seperti menjemur ikan. Lalu kita akan membahas cara kerja panel surya. Secara sederhana, cara kerja panel surya adalah dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Dengan demikian, sistem bisa berjalan meskipun di sore hari, malam hari, ataupun kondisi hujan. Lalu, cara kerja pemanas air tenaga surya. Yang kita akan bahas di sini adalah pemanas air tenaga surya pasif. Alat ini bekerja jika mendapatkan panas matahari. Air yang mengaliri pipa-pipa tembaga perlahan akan terpanaskan dari panas yang ditangkap oleh panel kolektor yang diserap oleh sirip-sirip penyerap panas. Alat ini tidak menggunakan pompa yang digerakkan oleh listrik, itulah kenapa disebut sebagai pemanas air tenaga surya pasif. Lalu ada manfaat penggunaan energi surya. Yang pertama adalah menghemat penggunaan listrik hingga sekitar 50%. Lalu mengurangi polusi yang ditimbulkan dari pembangkit tenaga listrik biasa yang menggunakan sumber energi tidak terbarukan. Yang ketiga, menghemat cadangan sumber energi yang tidak terbarukan. Berikut adalah keunggulan pembangkit listrik tenaga surya dibanding pembangkit listrik lain. Dibanding listrik PLN yang menggunakan pembangkit diesel, PLTS tidak menggunakan sumber daya yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, solar, ataupun batu bara. Karena sumber daya tidak terbarukan itu tidak memiliki keberlanjutan yang panjang dan selalu memberikan polusi. Sedangkan PLTS selalu dapat diandalkan selama ada matahari dan minim polusi. PLTS juga tidak tergantung pada pasokan distribusi energi. Tidak seperti solar yang membutuhkan biaya dan waktu untuk distribusi, PLTS dapat selalu menghasilkan energi listrik selama ada matahari. Jika malam ataupun mendung, teknologi baterai dapat mendukung kehandalan sistem PLTS. Dibanding tenaga angin dan air, PLTS lebih mudah digunakan karena hanya dengan meletakkan panel surya, listrik sudah bisa langsung dinikmati. Lalu tenaga angin membutuhkan survei yang sangat panjang untuk mengetahui karakteristik angin yang berhembus, namun PLTS hanya membutuhkan lokasi tanpa bayangan untuk memanen matahari. Lalu tenaga air membutuhkan bendungan dan generator untuk dapat berfungsi, sedangkan PLTS cukup selembar modul surya dan beberapa aksesoris untuk dapat menyalakan lampu. Tenaga panas bumi perlu survei yang mendalam di lokasi-lokasi sulit, sedangkan PLTS Anda cukup melakukan survei kapan matahari terbit dan tenggelam. Tenaga nuklir perlu izin yang matang sebelum melakukan pengolahan fusi. Sedangkan PLTS hanya cukup disambungkan ke panel surya
ke inverter untuk langsung merasakan listrik. Presentasi akan dilanjutkan oleh Mutiara. Energi terbarukan berikutnya yaitu ada energi angin. Energi angin merupakan udara yang mengalir dari suatu tempat ke tempat lainnya. Namun bagaimana ada pergerakan anginnya? Energi matahari yang sampai ke bumi akan memanaskan molekul-molekul udara di bumi karena massa jenis udara panas lebih kecil dari massa jenis udara dingin. Maka udara panas akan bergerak naik. Ruang yang ditinggalkan oleh udara panas dengan segera akan mengalami penurunan tekanan, sehingga udara dingin di sekitarnya akan mengalir menuju tempat yang bertekanan rendah. Proses pemanasan molekul udara oleh energi matahari menyebabkan terjadinya konveksi udara. Dari sini kita bisa ketahui, angin bertiup dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Saat angin bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, angin membawa sejumlah energi berupa energi gerak atau energi kinetik angin yang bisa dimanfaatkan secara langsung, yaitu angin darat dan angin laut. Pada siang hari, tanah lebih cepat panas daripada laut, sehingga udara di atas daratan lebih panas daripada udara di atas laut. Sesuai dengan apa yang telah kita pelajari pada materi suhu dan kalor akan mengalir dari zat bersuhu tinggi ke rendah. Oleh karena itu, partikel udara di atas daratan akan bergerak naik dan tempatnya digantikan oleh partikel udara di atas laut, dan terjadilah angin laut. Pada malam hari, tanah lebih cepat dingin daripada lautan, sehingga udara di atas daratan lebih dingin daripada udara di atas laut. Oleh karena itu, partikel udara di atas laut akan bergerak naik dan tempatnya akan digantikan oleh partikel udara di atas daratan dan terjadilah angin darat. Angin laut dan angin darat ini dimanfaatkan nelayan untuk berlayar mencari ikan. Angin darat dimanfaatkan untuk pergi ke lautan dan angin laut untuk kembali ke daratan. Ini pemanfaatan energi angin secara tidak langsung, yaitu bisa mengubahnya menjadi energi listrik pada pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu yang bisa disebut PLTB. Baling-baling dihubungkan, ini cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Baling-baling dihubungkan dengan sebuah pusat yang dipasang pada poros batang yang dapat berputar. Sayangnya, kecepatan rotasi yang dihasilkan oleh baling-baling belum mampu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik pada generator. Lantas, gimana sih untuk mendapatkan kecepatan rotasi yang lebih besar? Untuk menghasilkan kecepatan rotasi yang lebih besar, proses batang dihubungkan dengan sebuah kotak gear transmisi atau gearbox dengan adanya hubungan roda. Pada gearbox mampu meningkatkan kecepatan rotasi dari sekitar 300 sampai 600 rpm sampai 1000 sampai 1800 rpm. Kecepatan inilah yang dibutuhkan sehingga generator untuk menghasilkan listrik. Kemudian gearbox dihubungkan ke sebuah generator. Kecepatan generator gearbox menjadi semakin besar, maka perubahan flux magnetnya semakin besar dan arusnya juga semakin besar. Selanjutnya ada energi terbarukan panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal, yaitu merupakan energi yang terkandung dalam lapisan batuan dan fluida yang berada di bawah permukaan bumi. Energi panas bumi ini dapat dimaksimalkan potensi menjadi energi listrik pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Next. Energi panas bumi dapat dimaksimalkan potensinya pada lokasi kondisi geologi tertentu yang memiliki komponen-komponen dari sistem panas bumi. Lokasi tersebut memiliki 5 komponen, yaitu lapisan permeable, lapisan penudung, lapisan reservoirs, patahan, dan batuan beku panas. Reservoir di sini yaitu tempat terakumulasinya sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap panas, dan batuan panas. Kandungan pada reservoir panas biasanya adalah air, uap air, dan gas-gas gunung api seperti SO2 dan CO2. Bisa juga diilustrasikan sebagai memasak air menggunakan ceret dengan penutup ceret sebagai lapisan penudung. Ceret dan fluida di dalamnya sebagai reservoir dan kompor sebagai batuan beku panas. Ceret itu kayak teko gitu yang dimasak di kompor. Nah, saat kompornya menyala, api kompor akan memanaskan ceret dan fluida di dalamnya sehingga terjadi aliran arus koneksi di dalam ceret. Tutup ceret menjaga kestabilan suhu dan tekanan fluidanya. Sama halnya dengan proses memasak air menggunakan ceret, sistem kerja energi panas bumi pun seperti itu. Batuan beku panas berperan sebagai sumber energi panas yang akan memanaskan fluida yang berada di reservoirnya. Proses pemanasan tersebut maka tercipta aliran arus konveksi.
Arus konveksi pada reservoir tetap terjaga dan tidak bisa mengalir ke lapisan permeable karena adanya lapisan penudung. Next. Nah, untuk mengambil air dan uap air pada reservoir dapat dilakukan dengan teknologi pengeboran. Dilakukan di daerah yang memiliki sumber panas bumi yang cukup. Karena tekanan tinggi pada reservoir panas bumi, fluida panas bumi akan mengalir secara alami ke permukaan bumi melalui pipa untuk diolah. Zat cair panas bumi akan mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa, kemudian uap panas dan air panas akan dipisahkan pada separator. Dari separator, uap panas akan terus dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa. Setelah uap-uap ini disaring pada serubor, selanjutnya uap dialirkan ke pembangkit listrik. Energi pada uap panas digunakan untuk memutar sudut-sudut turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan dengan generator. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet pada generator, sehingga pada generator terjadi perubahan energi kinetik ke energi listrik. Energi listrik akan mengalir melalui kabel tembaga dan akan ditransmisikan melalui sistem transmisi listrik PLN. Sementara uap akan mengalami penurunan suhu saat keluar turbin dan dikondensasikan pada kondensor agar kembali ke bentuk cair. Air yang menaik ke permukaan tanah akan dikembalikan ke reservoirnya dengan cara menginjeksikan atau menyuntikkan ke reservoir melalui pipa. Hal ini bertujuan agar air tersebut dapat dipanaskan kembali oleh magma dan akan menghasilkan uap panas kembali, sehingga prosesnya berkelanjutan. Hal inilah yang mengapa energi panas bumi tergolong sebagai energi terbarukan, karena proses pembentukannya terus-menerus. Next. Selanjutnya, biomasa bakal dijelaskan oleh teman saya, Rika. Selanjutnya ada energi biomasa. Biomasa merupakan jenis energi terbarukan yang berasal dari bahan organik. Sumber energi biomasa sendiri itu berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Biasanya biomasa asalnya dari limbah yang tidak terpakai. Contohnya seperti jagung, tebu, kedelai, kelapa sawit, kopi, atau ikan laut. Lalu sifat biomasa ada 4. Yang pertama, kadar air atau intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua ada nilai kalori. Yang ketiga ada kandungan residu dan abu. Dan yang keempat ada kandungan logam alkali dan rasio antara selulosa dan lignin. Lalu selanjutnya ada teknologi konversi biomasa ke energi. Yang pertama ada densifikasi. Densifikasi merupakan teknik konversi biomasa dari pelet atau briket. Tujuannya untuk meningkatkan kerapatan dan memudahkan penyimpanan. Lalu yang kedua ada karbonisasi. Karbonisasi merupakan suatu proses konversi bahan organik menjadi arang. Tujuan karbonisasi sendiri untuk melepaskan zat yang mudah terbakar. Lalu yang ketiga ada pirolisis atau disebut juga termolisis. Termolisis merupakan proses dekomposisi atau penguraian kimia dengan memanaskan tanpa oksigen. Proses ini menghasilkan karbon. Lalu proses pirolisis ini terdapat ada 2 cara. Yang pertama itu cara pembakaran. Cara pembakaran ini merupakan cara yang paling tua, tapi cara ini langsung menghasilkan panas, walaupun panas itu hanya 10%. Yang kedua, caranya ada mengubah biomasa menjadi cairan. Cara ini mempermudah penyimpanan dan pembakaran. Hasil dari pirolisis ini contohnya seperti crude bio oil. Lalu yang terakhir ada anaerobic digestion. Artinya merupakan proses yang melibatkan mikroorganisme tanpa adanya oksigen. Hasil dari proses ini seperti metana ataupun karbon dioksida. Lalu produk utama biomasa contohnya ada 3, yaitu energi panas dan listrik. Yang kedua ada bahan bakar transportasi. Yang ketiga ada bahan baku kimia. Selanjutnya ada tenaga air. Tenaga air. Ini merupakan salah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik. Contohnya yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air. PLTA ini sendiri dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin. Energi ini juga selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian kecepatan air. Contohnya seperti ada PLTA di Cirata. PLTA tersebut merupakan pembangkit utama dalam jaringan listrik di Jawa dan Bali dan juga menjadi pembangkit listrik cadangan. Lalu contohnya yang kedua, yaitu ada sektor pariwisata. Seperti yang ada di gambar, ini merupakan kawasan bendungan Jatiluhur. Yang ketiga, itu ada dampak tenaga air.
Walaupun tenaga air sangat berguna bagi kita semua, tapi tenaga air sendiri juga memiliki dampak lain seperti mengganggu keseimbangan ekosistem sungai ataupun danau. Pembangunan yang memakan biaya dan waktu yang cukup lama dapat merusak bendungan dan menyebabkan resiko kecelakaan ataupun kerugian lain yang lebih besar. Lalu yang terakhir ada gelombang laut. Pasang surut air laut juga bisa menjadi sumber energi terbarukan yang dijadikan energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari gelombang laut ini disebut juga dengan turbin. Turbin pembangkit listrik ini hanya diletakkan di laut yang memiliki ombak yang besar. Potensi energi laut yang menghasilkan listrik. Yang pertama ada energi pasang surut. Energi pasang surut ini disebut juga dengan tidal power, yang artinya berasal dari pasang surut dan menjadikan energi ke bentuk lain, seperti listrik. Yang kedua ada energi gelombang laut. Energi gelombang laut ini sendiri disebut juga dengan wave energy. Energi gelombang laut berasal dari gelombang laut sendiri dan menuju ke tepi pantai ataupun daratan. Lalu yang terakhir ada energi panas laut, atau disebut juga dengan ocean thermal. Energi ini memanfaatkan perbedaan temperatur air yang berada di laut dalam dan perairan dekat permukaan untuk menjalankan mesin kalor. Lalu pemanfaatan energi laut untuk menggerakkan kapal di laut dan menggerakkan pelampung di laut. Ombak laut yang tertiup angin menghasilkan gelombang yang dapat memindahkan benda dari satu titik ke titik yang lain dengan mengikuti arus gelombang yang digerakkan oleh angin. Menjadi sumber energi tenaga pembangkit listrik. Tetapi juga digunakan sumber energi ini. Energi listrik tidak terlalu banyak, disebabkan karena hanya mampu bekerja dalam waktu 10 jam per hari. Energi pembangkit untuk pembangkit listrik lainnya, yaitu dapat memanfaatkan pasang surut air laut. Sebagai pembangkit listrik dapat dibuat serupa bendungan benda yang akan memanfaatkan air laut untuk memutar turbin sebagai alat untuk menghasilkan energi listrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.